Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atif, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2P1250087, nomor peserta PPG 1742060032079. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja UK PPPG Guru Tertentu tahap kedua tahun 2025. Saya akan melaksanakan ujian ini di kelas 11 IPS di Madrasah Aliyah Al-Khairat Tomini, Desa Tomini, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Taking at the Right Level. Berikutnya simak video saya selanjutnya di ruangan. Demikian perkenalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ma. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik. Sekarang kita mulai dengan cek daftar hadir. Dengar, jawabannya satu-satu. Alisa, Aprila, Anggun, Afiati, Agni, Desi, Faida Regina Putri, Indah Ida Punafia, Lani, Amanda, Muslimah, Nur Rifdi, Nisma Umaira, Nur Fahira, Nur Safa, Nur Akia Kubar, Naila Rizkina, Rini, Safa, Siti Umaira, Safa, Tiara, Muhammad Farel, Zaitun, Badrin, Rui, Hijatun Nafia, Hafizatun Nafia, Gembala Putri, Muhammad Nadar, Faisal. Demikianlah cek kehadiran pada hari ini. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Zaitun. Dan semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. warzuqna fahman. Sekarang kita briefing sejenak. Kita mulai briefingnya. Baik. Ekonomi menghasilkan barang, Produksi, menyalurkan barang, distribusi, menggunakan barang. konsumsi. Ekonomi. Yes. Sekarang kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, saya akan menandakan pembelajaran minggu kemarin, yakni tentang badan usaha. Jadi, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya akan menanyakan siapa yang tahu apa pengertiannya badan usaha. Diri. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang didirikan untuk mencari keuntungan atau mendirikan layanan kepada masyarakat. Nah, oke, yang bagus. Jadi dari pembelajaran yang minggu lalu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yakni tentang pendapatan nasional dan per kapita. Dari badan usaha seperti kooperatif itu berkaitan dengan bagaimana itu menghasilkan masalah koperasi itu sendiri. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran pada hari ini pendapatan nasional dan per kapita melalui checking at right level. Jadi pendapatan nasional dan per kapita melalui pendekatan taking at the right level. Apa maksudnya melalui taking at the right level itu? Yaitu maksudnya pemahaman berkelompok. Jadi saya akan membentuk kamu berkelompok terdiri atas 5 siswa dalam satu kelompok. Yang akan dibahas sekarang ini adalah pengertian pendapatan nasional, manfaat perhitungan pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, kemudian komponen pendapatan nasional, dan yang terakhir pendapatan per kapita. Pendapatan nasional, pengertian pendapatan nasional ini adalah keseluruhan pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Yang saya garis bawahi ini adalah di suatu negara. Misalnya di Jepang ada orang Indonesia, dihitung berapa pendapatannya di negara Jepang khusus orang Indonesia. Nah, itu maksudnya. Di suatu negara, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di negara lain. Yang penting ada orang Indonesia di tempat itu. Kemudian pengertian pendapatan nasional ini menurut para ahli, yang pertama Atul Cecil mengartikan pendapatan nasional adalah pendapatan objektif rakyat suatu negara. Ya, pendapatan objektif, berapa pendapatan di suatu negara itu dalam setiap tahun. Dalam setiap tahun di penduduk di negara itu.
Kemudian Erik Fisher mendefinisikan pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan dasar yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Nah, berapa per bulan sampai 12 bulan, berapa yang dipakai, berapa yang digunakan oleh masyarakat di suatu negara itu. Itu yang dikatakan oleh Irving. Kemudian Alfred Marshall menjabarkan pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal yang digunakan suatu negara untuk mengolah sumber daya alam dengan tujuan menghasilkan hasil yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, dari yang ditahu, yang dilihat maupun yang tidak dilihat. Misalnya dari barang, berapa barang yang dihasilkan penduduk Indonesia itu, kemudian masalah jasa, berapa hasil dari jasa atau tenaga yang dihasilkan oleh orang Indonesia itu bekerja di negara lain. Itu sebuah yang dihitung. Kemudian manfaat, untuk mengetahui manfaat pendapatan nasional, yang pertama untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Manfaatnya bagaimana cara mengerjakan di dalam perusahaan itu pada penduduk di negara itu. Kemudian yang kedua, untuk membandingkan perekonomian antar negara. Dari negara Jepang, Brunei, berapa penghasilannya, misalnya Jepang 500, kemudian Brunei Darussalam 600. Jadi dari perbandingan itu berapa masing-masing negara tersebut. Negara mana yang lebih banyak penghasilannya dalam satu periode atau satu tahun. Kemudian untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, ya, dari bulan Januari sampai Desember itu dilihat sebuah perkembangan apakah negara itu termasuk negara maju atau negara berkembang. Yang keempat, untuk pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Ya, jadi dari penghasilan itu dilihat berapa perkembangannya dari masing-masing negara untuk yang ada orang Indonesia di negara tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama kualitas sumber daya manusia. Dari kualitas cara kerja manusia itu sendiri di suatu negara. Di Jepang bagaimana di cara kerjanya orang Indonesia di perusahaan di Jepang. Kalau misalnya hanya santai, tentu ada hukuman. Kalau kerja dengan baik, tentu dapat upah yang lebih pantas lagi. Kemudian keadaan sumber daya alam. Keadaan sumber daya alam, tingkat konsumsi masyarakat berpengaruh pada permintaan barang dan jasa. Iya, permintaan barang. Berapa barang yang diminta, berapa jasa, berapa tenaga kerja yang diminta oleh negara itu. Nah, itu yang dikatakan dalam keadaan sumber daya alam. Kemudian investasi berapa yang ditanamkan oleh negara Indonesia di negara lain. Kemudian pengeluaran pemerintah, berapa yang dikeluarkan dalam satu tahun di negara tersebut. Misalnya negara Indonesia, pengeluaran pemerintah bidang gaji pegawai turun berapa, perusahaan yang lain berapa, itu semua dihitung. Kemudian ekspor dan impor. Ekspor, ya, pengiriman barang. Kemudian impor, penerimaan barang. Kemudian kebijaksanaan ekonomi pemerintah seperti kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi tingkat inflasi suku bunga. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter, bagaimana cara kita untuk memainkan harga
Jangan sampai harga itu ya melebihi yang kita tentukan dan juga kurang dari yang kita tentukan. Kemudian tingkat inflasi. Inflasi sekarang ini ada yang harga, misalnya harga tinggi yang 120 turun 100, kemudian naik lagi 105.000. Nah itu yang masalah inflasi, turun atau naiknya harga. Kemudian suku bunga dan investasi, berapa bunga yang didapat pada barang-barang yang akan dijual tersebut. Kemudian kita masuk komponen. Komponen yang pertama adalah produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris gross domestic product, disingkat GDP, adalah nilai pasar sebuah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Nah, berapa penghasilan di negara itu pada tahun sekian. Nah, itu semua dihitung di dalam dan dinamakan PDB ini. Kemudian yang kedua, produk nasional bruto adalah mengukur nilai dari apa yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan produk nasional bruto mengukur seberapa banyak nilai tersebut yang diciptakan berada di dalam negeri. Di dalam berapa pendapatan di negeri itu dalam 1 tahun, berapa pengeluaran dalam 1 tahun. Nah, di dalam perusahaan sekian ini, itu semua dihitung dalam produk nasional bruto. Produk nasional bruto ini yang termasuk PDB ditambah pendapatan faktor yang diterima dari luar negeri, kurangi pendapatan faktor yang dibayar ke luar negeri. Nah, itu yang termasuk produk nasional bruto, penghasilan dari dalam negeri, kemudian dalam negeri atau penduduk yang berada di negara lain. Kemudian yang ketiga, pendapatan nasional neto atau PNN merupakan salah satu dari beberapa jenis pendapatan nasional dengan istilah pengertian produk nasional neto adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama satu periode. Ya, jumlah berapa jumlahnya penghasilan negara Indonesia dalam 1 tahun selama 12 bulan. Kemudian pendapatan perseorangan atau personal income. Nah, pendapatan dia lagi berapa pendapatnya si Desi Pratiwi dalam 1 tahun, berapa pendapatan si Nurul Akuba dalam 1 tahun. Kemudian dibandingkan pendapatan masing-masing penduduk tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya pendapatan yang siap dibelanjakan. Setelah pendapatan keseluruhan ini sudah dijumlahkan, kemudian dikurangi apa semua yang terpakai, sisanya itu sudah dinamakan pendapatan yang siap dibelanjakan lagi untuk perkembangan di perusahaan atau di negara tersebut. Faktor-faktor produksi ini bergerak dari rumah tangga, pemilik faktor produksi perusahaan yang membutuhkan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, misalnya tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Ada yang tahu tenaga kerja? Ya, apa? Orang, penduduk yang berusia 15 24. Oke. Kemudian membutuhkan
yang mengajukan barang dan jasa, misalnya tenaga kerja SDM, bekerja di perusahaan, tanah disewakan kepada perusahaan dan modal dipindahkan kepada perusahaan yang melanjutkan aliran uang. Ini uang. Di mana-mana penduduk pasti membutuhkan yang namanya uang. Membeli apa-apa tetap uang. Uang adalah sebagai alat tukar menukar. Rumus PNB adalah produk domestik bruto dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Jadi produk penghasilan semuanya itu dikurangi penghasilan yang bersih, itu PNB. Kemudian produk nasional neto. Produk nasional neto atau nasional produk adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga suatu negara dalam periode waktu tertentu setelah dikurangi penyusutan modal atau depresiasi secara sederhana. Rumusnya ya NPP MNP dikurangi PNB dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal, ya. PNB penghasilan kemudian dikurangi dengan penyusutan. Misalnya ini kita membeli, setelah dipakai ternyata ada sudah yang putus, ada ini yang kurang, di fokusnya ada, layarnya kurang, layar bagian depan kurang, sudah itu begitu dijual dikurangi dari penyusutan, kemudian barang pengganti modal. Kemudian yang selanjutnya pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Ini masalah jasa. Tenaga kerja lulus aliyah bekerja di Palu sebagai penjaga toko, itu fotokopi, itu jasanya kamu itu akan dibayar. Kalau cara kerjanya itu dia betul, tentu jasa itu akan dikurangi tenaganya itu, tenaga yang kamu pakai. Kemudian rumusnya NNI dikurangi sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung tambah subsidi. Itu rumusnya. Pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga dari berbagai sumber sebelum dikurangi pajak. Ya, penghasilannya kamu. Kalau penghasilan 1 juta, berapa pajaknya yang harus dikeluarkan? Kamu sendiri. Ada contoh soal produk domestik bruto Indonesia sebesar 130.100,6 miliar. Jadi pendapatan neto luar negeri 4.955,4 miliar, pajak tidak langsung 8.945,6 miliar, penyusutan 6.550,8 miliar, iuran asuransi 2 miliar, laba ditahan 5
miliar, transfer payment 13 miliar, pajak panas 12 miliar, konsumsi 100 miliar. Jadi hitunglah JNP, NNP, NNI, personal income, disposable income dan tabungan. Nah, jadi dari jawaban itu yang pertama JNP, dari penghasilan ditambah produk yang kamu hasilkan, kemudian menghasilkan apa yang kamu harapkan. Kemudian NNP, JNP, penghasilan, kemudian pembelian barang, kemudian dikurangi dengan penyusutan, itu menghasilkan NNP. Kemudian NNI, NNP kurangi pajak tidak langsung, itu menghasilkan apa yang dihasilkan. Personal income atau penghasilan perorangan. NNI dikurangi transfer payment, transfer barang pengangkutan barang, dikurangi iuran jaminan sosial, iuran asuransi, ditambah laba ditahan, ditambah pajak perseorangan. Jawabannya 119.552,9 miliar dikurangi 13 menghasilkan 119.539,9 miliar. Kemudian 2 miliar ditambah 5,4 miliar menghasilkan 7,4 miliar dan dikurangi dari penghasilan yang pertama 19.539,9 dikurangi 7,4 sama menghasilkan 119,532,5 miliar. Begitu juga personal income atau pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, kemudian 119 penghasilan yang pertama 19.532,5 dikurangi 12 miliar sama dengan 19.520,5 miliar. Begitu juga tabungan. Ya, tabungan dari DI dikurangi dengan yang dipakai. 119.520,5 miliar dikurangi 100 miliar sama dengan 19.520,5 miliar. Dari pendapatan nasional ada tiga lagi perhitungannya. Yang pertama pendekatan melalui metode perhitungan atau pendekatan produksi. Yang pertama metode perhitungan pendapatan nasional ada tiga macam lagi. Yang pertama pendekatan produksi. Rumusnya pendapatan nasional sama dengan P1 dikali P1 ditambah P2 ditambah P2 ditambah P3 kurangi dikali P3 ditambah dan seterusnya sampai Pn dikali Pn. Apa itu Pn? Pn adalah kuantitas hasilnya, hasil barang, kemudian dikalikan dengan harga. Itu I adalah kuantitas, kemudian P-nya harga. Itu dikalikan sampai seterusnya barang apa semua yang dikalikan, kemudian dijual, harganya itu dikalikan. Kemudian yang kedua, pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi di dalam suatu negara selama periode tertentu atau dalam satu
periode atau 1 tahun. Nah, rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang E. Y adalah pendapatan nasional, sedangkan C adalah konsumsi, kemudian I investasi, kemudian G itu pengeluaran pemerintah, kemudian X ekspor, kemudian M impor. Dari konsumsi pemakaian penduduk di negara itu, kemudian penanaman, kemudian berapa pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah berapa jumlah barang yang dikirim dikurangi dengan barang yang diterima. Ini contohnya, ini kita lihat contohnya. Misalnya konsumsi 80 juta ditambah 17 juta ditambah 170 juta, kemudian ditambah 60 juta ekspor dikurangi 38 juta sama dengan 259 juta. Itu hasil pendapatan nasional. Kemudian pendekatan pendapatan atau penerimaan, yaitu hasil menjumlahkan seluruh penerimaan yang diterima para pemilik faktor produktif di dalam suatu negara selama periode tertentu. Dalam suatu negara, dia di negara manapun yang penting ada orang Indonesia. Ini di dalam gambar ini gambar sedang yang menangkap ikan dengan jaring. Ya, berapa penghasilannya menangkap ikan dalam 1 hari atau 1 minggu? Terusnya, pendekatan pendapatan atau penerimaan dapat dirumuskan Y sama dengan W ditambah F tambah I tambah P. Upah hasil, kemudian kita lanjut dengan pendapatan per kapita atau pendapatan nilai rata-rata. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Ini ada hubungan dengan pendapatan nasional tadi. Setelah dijumlahkan pendapatan keseluruhan, kemudian dicari rata-ratanya setiap penduduk di suatu negara tersebut, atau rata-ratanya setiap orang, si Nurul dengan si Apriani atau si Desi atau si Rifki, itu dikumpulkan kemudian cari rata-ratanya berapa rata-rata pendapatan tersebut. Kemudian bagian B, manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dari tahun ke tahun. Ya, peningkatan dihitung dari nilai rata-rata itu supaya ditahu siapa yang lebih kurang pendapatannya dalam 1 tahun. Itu dilihat di situ. Kemudian mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Produk apa yang dihasilkan di negara itu? Misalnya Indonesia, produk apa yang dihasilkan? Apakah kopra atau kimchi atau coklat? Kemudian menjadi pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang jadi pedomannya adalah bagaimana cara kita agar supaya menjual barang hasil kita itu dengan kita dapat mendapatkan keuntungan yang kita harapkan. Pada orang ada yang istilahnya calo-calo, memainkan harga, padahal harga yang di atasnya itu tidak seperti itu. Nah, itu kemudian menjadi bahan perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Ya, bagaimana pembangunan di desa kita atau di kecamatan atau di kabupaten dari hasil pendapatan penduduk di negara itu. Membandingkan standar hidup beberapa negara yang itu. Di situ dari kita habis kita hitung nilai rata-rata
negara apa yang paling tinggi, negara apa yang paling rendah. Perhitungan pendapatan per kapita dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama, pendapatan domestik bruto yang sama dengan pendapatan per kapita nilai rata-rata dibagi dengan jumlah penduduk, atau pendapatan nasional neto yang bersih sama dengan pendapatan per kapita dibagi dengan jumlah penduduk juga. Misalnya pendapatan per kapita di rata-ratanya 2.000, nah, kemudian penduduknya 50. Jadi 2.000 bahagi 50 sama dengan 400. Itu nilai rata-ratanya. Rata-rata berapa? 200. Ini negara-negara yang perhitungan pendapatan per kapita perhitungan dapat dihitung dengan rumus yang tadi. Kemudian dari perhitungan itu ini saya lampirkan, yaitu negara-negara yang berpenghasilan di bawah standar. Di bawah standar. Yang pertama kelompok negara berpendapatan rendah. Dan negara yang berpendapatan rendah adalah negara-negara yang memiliki pendapatan nasional bruto yang pendapatannya kotor per kapita kurang dari 1.135 dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 berdasarkan metode Atlas Bank Dunia. Negara-negara ini umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan tantangan ekonomi yang signifikan. Negara yang masuk dalam kelompok ini adalah yang pertama yang Sudan, kemudian Burundi, itu negara yang berpenghasilan rendah, Republik Afrika Tengah, Yaman, Somalia, Republik Demokratik Kongo, Malawi, Mozambik, Afghanistan, Nigeria. Kemudian itu yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang berpenghasilan menengah bawah. Nah, yang pertama Indonesia, negara kita, Indonesia, kemudian Filipina, Vietnam, Laos, Indonesia, India, Afrika, Nigeria, iya, Bangladesh, ada 10 negara. Kemudian kelompok negara yang berpendapatan menengah atas. Yang pertama Albania, Argentina, Azerbaijan, kemudian Niger, Rusia, dan selanjutnya. Kemudian Cina termasuk kelompok yang ketiga. Yang ketiga. Kemudian selanjutnya Kolombia tetap yang ketiga, Costa Rica yang ketiga sampai 30, sampai 52 negara itu penghasilan menengah atas. Kemudian yang berpenghasilan tinggi, ini ada 7 negara: Luxembourg, Singapura, Irlandia, Qatar, dan Amerika. Ini negara-negara yang termasuk negara berkembang dan negara maju. Kalau Indonesia masih termasuk negara maju, belum berkembang. Negara berkembang belum maju. Kemudian pentingnya distribusi pendapatan nasional.
Yang pertama kesejahteraan masyarakat, ya itu yang pertama. Sejahtera, walaupun negaranya tidak kaya, tapi kalau belum sejahtera semua masyarakat, masih banyak yang miskin, nah itu belum termasuk sejahtera. Stabilitas, stabil, perekonomiannya stabil, kemudian pertumbuhan ekonomian merata, tidak ada lagi yang pemulung, nah, itu. Kemudian pemberantasan kemiskinan, itu tidak ada lagi. Kalau mau menjadi negara yang baik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, yang pertama kualitas sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga modal dan teknologi, kebijakan pemerintah, kemudian distribusi pendapatan, kemudian itu ada 4 itu yang mempengaruhi. Yang paling utama sumber dayanya, sumber daya manusia. Ya kalau manusia masih banyak yang kita huruf, ya tentu belum dinamakan negara yang maju. Modal terutama. Kemudian ya kita lihat dengan ini kurvanya. Kurvanya keterangan semakin besar indeks, semakin timpang atau merata distribusi pendapatan. Ya ini semakin besar indeksnya, semakin pendapatannya semakin banyak. Semakin kecil indeksnya, semakin merata distribusi pendapatannya. Jadi dari kurva ini dapat ditentukan berapa penghasilan negara tersebut. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum saya menutup, saya akan menanyakan lagi kepada siswa kalian, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau wilayah dihitung dengan berbagai total Pendapatan nasional seperti produk domestik bruto atau PDB dengan jumlah penduduk. itu yang lain. Satu lagi, sebutkan komponen pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau PDB, produk nasional bruto atau PNB, produk nasional neto atau NNB, pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan keseorangan atau PI, dan pendapatan hasil timbangan atau DI. Oke. Jadi komponen kemudian pendapatan nasional, itu semua dapat kita pelajari pada hari ini, dan usahakan diperbanyak lagi untuk membaca buku tentang dan terutama ekonomi yang setiap hari kita pegang, kita gunakan. Apa yang kita gunakan setiap hari? Jangan begitu ke sekolah, begitu ada guru yang masuk, kita tidak masuk. Jadi ruginya itu siapa? Orang tua, kemudian kami sendiri. Rugi bensin, uang jajan, itu kita pergunakan tentang benar dengan baik. Sebelum saya akhiri, kita breathing sedikit. Kita mulai ekonomi. Yes. Menghasilkan barang. Produksi. Menyalurkan barang. Distribusi. Menggunakan barang. Konsumsi. Ekonomi. Yes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.